Kalau omset Mas dalam 1 minggu keuntungan bersih pernah mencapai di angka 1.200.000. Itu tanian sendiri Mas, cuma 1 minggu sekali, bukan untuk 1 minggu setiap hari itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ri Widianto, alamat tinggal sekarang Dusun Lipursari, Desa Lipursari, Dusun Dampit. Saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Sebelumnya saya tinggal di Selokromo. Kebetulan di sini saya di sini tinggal bersama nenek saya. Saya pendidikan terakhir SMK. Aktivitas sekarang saya bekerja di sebuah lembaga keuangan di Wonosobo. Kegiatan sehari-hari ya berangkat kerja, pulang, nanti setelah rada selo kelitah kelitih ke tanaman. Untuk kegiatan yang lain sih paling ya hanya sekedar merawat dan membudidaya saja. Sebenarnya itu ini bukan usaha sih ya Mas, saya itu dulunya itu cuma iseng. Tahun 2018 awal saya pindah ke sini. Kebetulan dulu di Selokromo itu punya beberapa tanaman aglo. Itu masih ingat saya itu dulu bawa dari Selokromo 2 macam. Yang kemarin trending 2020 lah, itu Red Sumatera sama Snow White yang putih-putih. Di sela-sela kesibukan Sabtu Minggu kebetulan saya libur pagi, tak dibudidaya lah, dipisah-pisah anakannya itu. Ya alhamdulillah ini ya sekarang sudah jadi ada beberapa. Dari situ tambah banyak. Awal tahun 2019 sebenarnya saya nggak tahu kalau ternyata dunia perkembangan atau dunia peragloan itu ada nilai profitnya. 21 indukan Red Sumatera. Kebetulan teman saya itu main ke sini, tapi ternyata dia tuh bilang, "Loh, kamu kayak punya tanaman sik rada duwiti lah, apa lah iki tak tuku nyoba iki nih." Lah emangnya piro? Ya lumayan lah, saya boleh untuk beli pot nggo ngepot iki kabeh ya kayaknya masih punya turahan buat beli bensin. Nah, setelah itu dibelilah sama temen saya. Oh ternyata itu ya enak juga uangnya gitu. Nah, setelah itu tak budidaya terus ya jadilah segini lah. Dulu pertama dibeli temen saya itu seharga 150 tahun 4 plus, berarti mau kelima. Yang 100.000 tak beliin pot, yang 50.000 tak beliin tanaman begonia dulu. Nah dari situlah yuk tambah banyak. Dulu pernah sebelum saya bekerja di lembaga keuangan kan saya bekerja di pengisian LPG 3 kilo. Kerja di situ selama 5 tahun, biasa berangkat pagi pulang sore. Nah di sela-sela itu saya kan punya kolam ukuran 3x4, itu tak kasih tak dikasih lele 2000 lele dalam 3 bulan, ya hasilnya rada lumayan. Dulu waktu itu 3 bulan sekali dengan 1 kolam paling enggak ya keuntungan 1.500.000. Keterbatasan lahan Mas, jadi lahannya kan cuma 1, jadi belum bisa tak kembangin. Itu awalnya kayak gitu. Setelah nikah pindah ke sini, ada sedikit lahan dulu di emperan rumah, tak bikin rak. Loh kok malah tambah banyak, kok malah banyak yang nyari lah. Akhirnya tak bikinlah kayak gini. Untuk
angsa pasar itu sebenarnya dari masyarakat ataupun dari kalangan pecinta sendiri sudah harganya itu sudah stuck segitu. Yang dulunya bisa beli di harga 300, 500 ya sekarang paling di harga 150, 200 paling di harga segitu. Kalau omset Mas dalam 1 minggu keuntungan bersih pernah mencapai di angka 1.200.000. Itu tanian sendiri Mas, cuma 1 minggu sekali, bukan untuk 1 minggu setiap hari itu enggak. Kalau sebenarnya waktu untuk merawat tanaman ini enggak terlalu sulit Mas, cuma kita tinggal kemauan aja. Saya berangkatnya kan jam 7, pulang jam 5. Di sela-sela waktu itu yo malam lah biasanya, makanya ini tak kasih lampu biar yo kalau misal belum mantuk ya kita sedikit-sedikit untuk memperbanyak tanaman inilah. Kebetulan kan Sabtu Minggu libur, nah itu full di hari Sabtunya untuk bersih-bersih, untuk merawat rumput-rumput yang ada di pot itu tak dicabutin. Untuk minggunya ya paling untuk fokus keluar. Sebenarnya itu nggak membutuhkan waktu yang harus intens, nggak harus merawat sedemikian rupa, itu nggak, cuma sebatas apa ya, sebatas merawat lah. Aglo itu kan cenderung perawatannya ya cuma itu aja Mas. Paling dikasih vitamin itu 1 minggu sekali, kalau dikasih obat ya paling 2 minggu sekali. Dan perawatannya kan juga nggak terlalu harus ekstra kayak tanaman anggrek lah, kadang ada stresnya. Nek aglo asal dia sudah cocok di iklim daerah tertentu ya insya Allah tidak mengurangi kematian dari itunya sendiri, apinya. Kemarin lah 2021 ada sedikit kerugian besar lah Mas, di hal keluarga itu memang sedikit sangat-sangat memukul mental, dan ya mental juga sih. Dan kebetulan punya kesibukan kayak gini akhirnya tak dilampiaskan ke tanaman. Kalau orang tua saya sendiri kan nggak pernah menuntut lah anaknya mau jadi apa, harus seperti apa, itu nggak pernah menuntut. Dari orang tua sendiri itu ya mendukung apa yang terbaik buat anak. Biarpun pendidikan orang tua SMP ya gimana caranya anaknya harus lebih tinggi dari bapaknya, dari orang tuanya. Kalau orang tua sendiri sih ya nggak pernah ikut campur perihal mau usaha apa, yang penting asal itu baik buat kamu, asalkan itu tidak mengganggu orang lain ya silakan aja. Kalau dulu itu saya pernah gini Mas, pernah ya sedikit bisa dibilang dicibir sih ya. Mosok anak laki-laki mainan bunga. Saya sih ya biasa, berarti kan saya juga nggak mau bikin orang itu gawe pengen wong iki loro ati lah dengan jawaban saya. Paling ya wis lah, asalkan yang senang orang nganggu, tidak mengganggu orang lain ya tak dilakukan. Dan setelah berjalannya waktu banyak temen yang main kesini, tahu transaksinya, dan nggak cuma 1-2 orang yang kesini ya jebulan ini tanaman duitnya lah gitu. Akhirnya orang-orang sini ya udah biasa sih, sudah biasa. Kalau sekarang yang daya minatnya masih agak lumayan ya itu Mas di Red Sumatera. Itu kan memang cara gampang sama orang yang belum tahu aglo pasti taunya aglo ya Red Sumatera. Itu peminatnya itu di Red Sumatera masih lumayan banyak. Kalau yang jenis koleksian itu kan memang untuk kalangan menengah ke atas lah. Kalau untuk kalangan menengah ya paling di Red Sumatera. Kalau orang sudah punya aglo Red Sumatera ya berarti sendiri aglo ini yang paling apik gitu. Kalau Red Sumatera itu kan ya bisa dibilang itu kan lokal Mas, lokal asli Indonesia lah. Sebenarnya ya banyak yang asli Indonesia, cuma kan yang booming kemarin itu kan memang Red Sumatera. Jadi kebanyakan orang mau cari aglo ya untuk pemula pasti yang dicari Red Sumatera. Sebenarnya banyak jenis aglo, ada Snow White, ada Bikroy, ada Monlet, ada Madam Suloyo, itu banyak jenisnya, itu banyak sekali. Tapi ya yang paling banyak dicari yaitu di Red Sumatera. Harga pasaran itu gimana ya, sebenarnya harga pasaran itu nggak ada harga standar pasaran, cuma kita melihat tampilan barangnya seperti apa, bentuk daunnya seperti apa, dan itu dari anak samping atau dari bonggol itu kan beda. Kalau dari anak samping mungkin di harga 200, kalau dari bonggol untuk dari bonggol ya paling nggak di angka 300-an. Untuk aglo sendiri itu kan memang banyak dibudidaya Mas,
teman-teman saya yang dulunya hanya sekedar pembulang lah pencari aglo, sekarang sudah mulai beralih ke tani aglo. Permintaan dari luar kota, dari daerah-daerah sini pun juga masih banyak. Kan juga ada yang pedagang besar cari aglo dari petani-petani kirim ke luar kota, gitu sih aglo banyak. Saya itu nggak pernah memasarkan dagangan, saya itu nggak pernah. Cuma kebetulan itu sudah banyak yang tahu kalau saya itu punya beberapa aglo, dan dari temen, dari mulut ke mulut. Jadi ya kalau mau cari aglo udah lumayan ada pilihannya, ya kain ari dampit gitu, paling seperti itu sih dari teman-teman, dari kalangan komunitas sendiri paling. Sebenarnya kalau permintaan keluar sudah pernah ada mas, ya pernah sih ngirim beberapa kali ke Jakarta, sudah pernah ke Pekalongan, sudah pernah. Terakhir ke Bandung juga pernah, tapi kan keterbatasan waktu mas untuk packing sendiri, memang ya sedikit tak hindari. Dampaknya ya cukup lumayan mas, dari segi keuangan lah terutama, memang sangat membantu. Saya kan sendiri nggak modal beli, sudah punya, tak dibudidaya jadi banyak. Jadi kan saya menjual punya sendiri, bukan menjual yang sudah tak beli nanti tak jual lagi, enggak. Tapi memang dari tanian sendiri tak jual, ya hasilnya pun ya lumayan, berarti keuntungannya itu lebih besar lah. Jadi teman saya itu kan punya konsumen sendiri nih, ngabari saya butuh agloan, udah kesini aja, paling kayak gitu sih. Yuk nanti ambil berapa, misal Snow White berapa buah, nanti yuk yang lain berapa ibaratnya kayak gitu. Datang sendiri, kira-kira yang masuk yang mana diambil. Aglo kan harganya juga nggak terlalu tinggi lah, masih relatif murah, dan budidayanya pun kan juga nggak begitu sulit. Kalau untuk ke yang jenis-jenis yang lain ya paling itu hanya sekedar untuk punyaan saja, nggak harus ganti ini atau beralih ke ini tuh enggak. Ini yang paling banyak kebetulan ada Snow White mas, talian sendiri, full talian sendiri. Dulu saya beli sepot segini dengan harga 90.000. Sekarang ya alhamdulillah jadi ada beberapa rak, tinggal sisa 4 rak. Kemarin sudah diambil 2 rak, total itu ya kalau yang diambil itu ada 250 pot polybag. Kalau ini berarti sudah keturunan yang ketiga, jadi bapaknya ini sama anaknya sudah keluar, jadi ini ya cucunya, bisa dibilang cucunya. Ya lumayan mas, kalau tanian sendiri itu untungnya kita mau jual di bawah standar pun kita masih untung. Paling ya kita beli cuma 1 kali, kita perbanyak, nanti kita jualnya keluar itu di pasaran harga 20.000, kita jual 15.000, kan untung. Kalau kita tanian, keuntungan tani itu seperti itu. Yang cukup banyak, paling sementara ada itu ras Sumatera. Itu ras Sumatera memang cikal bakal ya, jadi yo tak perbanyakin lah, jadi jangan sampai hilang ras Sumatera nih. Kalangan pasar itu harga sudah mulai menurun. Dulu yang harganya sampai 500, 700, bahkan ada yang 1 juta, ya sekarang penurunannya itu ya sekitar 40% lah dari harga yang 2 tahunan ke belakang. Relatif sih mas kayak gitu, memang ada naiknya, ada turunnya. Permintaan di luar seperti apa, yang diminta seperti apa, pasti harganya juga mengikuti. Kalau peluangnya itu bagus sih mas, itu sebenarnya perputaran uangnya itu cukup lumayan besar sebenarnya kalau kita serius ke arah aglo ini ya. Masalahnya kan kalau kita sudah punya pasar di luar kota, insya Allah ya permintaan juga mengikuti mas. Saya untuk ke pengembangan yang lebih mungkin ya jangka panjang, sebenarnya itu saya punya program, ya punya keinginan program itu kan di sini kan ada 82 rumah mas. Kalau saya punya aglo ada 5 jenis, saya titipkan di 1 rumah, 3 bulan ke depan kan pasti sudah beranak lah. Nah itu saya pingin sekali di setiap warga sini itu ya tak titipin 1 atau 2 pot. Nah itu dari anakannya nanti bisa saya ambil. Paling dasar itu kemauan dulu mas, kemauan. Kalau seberapa besar ambisinya dia, kalau misal nggak ada kemauan ya cuma nggak usah yuk pilih-pilih. Kalau mau ke aglo nggak usah harus yang mahal-mahal dulu, yang kita tahu aja, kita budidaya, nggak usah yuk mengharapkan hasil. Sepenting apa yang ada ya dilakukan aja. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen, subscribe di channel Titik Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.